Udah ada di Uh, Instagram ya? udah ada di Instagram. Oke, selama ini berarti curhat aja itu by phone atau apa? Selama untuk selama ini kita udah melayani customer, cuma masih gratisan. Customernya itu by Google Hangout, Kak. Jadi kita itu Oh, oke. menerima pemesanannya lewat DM, maksudnya jasa konsultasinya lewat DM, terus kita arahkan ke Google Hangout seperti itu. Oke, itu berapa lama untuk free sessionnya Konsultasinya. berapa? Untuk konsultasinya, kami udah mulai 1 bulan ini sih, Kak. 1 bulan ini udah dapetin sekitar 20-an orang sih yang konsultasi seperti itu. Dan satu sesinya itu 60 menit. Seperti 1 itu. jam ya? 1 jam per orang? Benar-benar. One Dan on kami, one? iya benar, Kak. One on one. Oke, kalau untuk ininya siapa? Apakah ada background psikologinya, Iya, background psikologi ya? iya Psikolog? kebetulan si CEO kami psikolognya, Kak. Oh, oke. Oke, thank you Desta. Nah, ini nih Oke. penting aku untuk tahu dulu. Jadi, gimana caranya biar mereka mau bayar gitu ya. Mm-mm. Nah, ini yang Desta lakukan dan tim lakukan itu sudah bagus. Jadi, berikan dulu free-nya. Jadi, create dulu kebutuhannya. Kalau Oke. misalnya baru 20 orang, berarti you have to do more. Ya. Kamu kasih dulu value, nggak apa-apa, free for now, tapi kamu harus bikin tunnel, misalnya free 1 hour, tapi kamu bikinkan program kelanjutannya, misalnya program coaching atau program training. Nah, itu kamu harus siapkan modul-modulnya, dari situ baru kamu mungkin bisa minta mereka untuk membayar. Kalau sekarang sudah ada funnel-funnelnya. Panelnya belum ada sih, Kak, panelnya. Oh, jadi baru Google Hangout 1 jam free gitu ya? Iya, free Nah, udah. Oke, mungkin aku bisa sarankan disiapkan dulu modulnya untuk the next level. Kalau misalnya mereka tertarik, next levelnya apa nih, gitu kan? Mungkin kalian pikirkan assessment, kebutuhannya mereka apa. Jadi dari 1 jam sharing Google Hangout, pasti udah ketemu nih main pointnya mereka apa. Nah, kalian siapin aja funnel berikutnya, misalnya modulnya, the next thing, what they need is training misalnya, or coaching, peningkatan kepercayaan diri misalnya contohnya. Nah, itu mungkin kalian bisa bisa minta inilah ada cost tertentu, dan mungkin kalian juga buatkan gimmick at first, mungkin kelas 1, 2, 3 itu discount 50%, the next kamu bisa full. Kalau misalnya mereka sudah merasakan manfaatnya, kamu juga bisa minta testimoni dari mereka. Nah, testimoni ini yang bikin market kalian jadi tambah besar. Mungkin dicoba dulu ya, Desta. Kalau aku, Iya, kalau dari aku begitu, mungkin Kak Temi ada tambahan? Ya, silakan Kak, mungkin ada tambahan ya. Dari pendapat Kak Temi sendiri itu kayak gimana mungkin? Iya, terima kasih Mbak Siti. Kak Alma tadi juga udah sharing bagus banget. Kebetulan Kak Alma juga kan mirip-mirip ya bisnis main growth-nya ya. Betul. Udah tepat banget deh, yang paling tepat untuk menjawab. Paling aku nambahin ini, Mas Desa itu memang paling tepat untuk bikin kolamnya dulu lah kalau saya bilang. Jadi kalau Mas Desa bikin kolam, di situ Mas bisa ngumpulin banyak orang yang memang tujuan untuk daftar ke event Mas. Jadi Mas bikin event dulu aja kayak gini, kolaborasi sama banyak pihak yang ngomongin tentang psikologi. Nanti itu mungkin bisa psikologi kalau nggak salah kan banyak tuh, psikologi pribadi atau psikologi untuk tes psikologi. Nah, mungkin yang bisa dijadikan produk yang orang bisa beli paket bundlingnya, entah misalnya untuk persiapan kerja, persiapan ke kampus. Nah, itu poin-poin itu nih yang bisa dijual. Tapi kalau kayak curhat, itu kan kita nggak bisa engage orang, dari orang mau cerita sama kita, itu bayar gitu ya. Karena apa? Karena ini kan hanya pendapatku aja nih ya. Nanti divalidasi lagi. Nah, kira-kira kenapa sih orang mesti lakukan itu sementara dia punya sahabat gitu? Nah, kenapa dia harus bayar ke orang yang nggak kenal walaupun itu psikologi? Nah, itu pain-nya apa yang Mas mau selesaikan? Apakah dari sisi psikologinya, problem dari sisi psikologi, atau problem lain?
Nah, itu dieksplor lagi, digali lagi ketika pas sudah ketemu problemnya apa, dan itu bisa dijadikan satu produk. Nah, itu orang bakal mau buat beli layanan Mas. Entah itu di pelatihannya, entah itu di sesi curhatnya, entah itu mungkin dicari jodoh nanti. Cari jodoh itu menurut saya turunan dari psikologi, bener kan? Kalau kita udah tahu nih, orang ini pemalu, dia tuh nggak bisa cari pacar gitu. Tapi Mas pada akhirnya kan punya database itu kan. Nah, kenapa enggak Mas bikin layanan mix match gitu yang emang udah ketahuan orang ngobrolnya ini orang baik-baik, orangnya mau berproses. Nah, itu akan senang sekali. Nah, kalau saya di posisi jomblo ngenes, saya bakalan bayar tuh layanan Mas gitu loh. Kayaknya aku yang daftar duluan katanya. Waduh, aku salah ngomong nih, Kak Alma nih. Nah, jadi menurut aku sih pain-nya belum dapat aja yang Mas. Iya benar. Pain-nya tuh belum dapat gitu. Terus problem yang mau diselesaikan belum jelas, belum fokus. Nah, sehingga itu menyulitkan Mas menentukan marketnya Mas. Mas mau ke anak-anak mau sekolah nggak, atau orang-orang mau kerja kah, atau orang-orang yang stres sama hidupnya. Marketnya belum jelas juga. Dari aku gitu aja. Bener tuh, setuju banget aku sama Temi, beneran. Setuju banget. Oke, gimana Mas nih? Tanggapannya, kalau udah siap nih? Udah siap. Udah puas? Atau ada tanggapan? Lebih difokuskan lagi berarti untuk marketnya Mbak ya? Iya. Udah sih, cukup sih. Sangat membantu. Iya. Wah. Mas join dong di Mas Desa, join dong di Telegramnya Jadi Nyata. Itu kita suka sharing-sharing tentang startup tuh. Mungkin itu cocok tuh buat Mas. Pasti cocok lah, nggak mungkin. Mungkin bisa bagi linknya kan? Linknya, oh iya boleh dong. Admin dibagi linknya Telegram. Nama akun Telegramnya Menjadi Nyata. Oke, di Paen Telegram Menjadi Nyata ya? Iya. Jadi. Oke, makasih ya Mas Desta untuk pertanyaannya. Sukses ya Mas Desta. Iya, sukses ya Desta. Mungkin kita bisa kolaborasi juga sampai ketemu di grup Telegramnya Menjadi Nyata. Wah. Iya, makasih. Oke Kak, lanjut dong Kak. Tadi tuh sampai mana Kak? Sampai pembahasan mana sih? Ada yang mau tanya lagi nih, Vin. Vin mau nanya, boleh di-unmute? Siapa nih yang mau nanya nih? Siapa yang mau tanya? Ada Vin nih. Kita unmute aja ya. Silakan Vin. Masih ada nggak Vin-nya? Halo Vin. Maaf ya, saya mau sambil ini juga live Instagram live. Oke. Mas Iki kayaknya mau nanya tuh. Oh ya, boleh. Silakan di-unmute. Ini saya sambil nyari-nyari pertanyaan. Oke, saya nih kayaknya Kak nih mau nanya sedikit aja. Boleh, silakan. Saya boleh nanya nih atau bagaimana? Siapa nih? Mas Vin ya? Mas Iki. Mas Iki, silakan Mas Iki. Oh, Mas Iki. Silakan Mas. Iya. Mau nanya apa nih? Oke, terima kasih Bu host. Jadi di sini saya juga baru masuk sih, tapi insya Allah saya dapat beberapa hal yang saya kira bisa bermanfaat untuk saya juga. Jadi ada 3 hal yang ingin saya tanyakan mengenai jasa, collabs, dan storytelling. Yang pertama memang jasa yang ingin saya tanyakan. Saya juga lagi ngembangin startup juga bareng teman-teman di kampus. Ya bentukannya untuk membuat jasa kepada teman-teman mahasiswa juga, targetnya ke mahasiswa. Tapi yang saya bingungkan nanti dari mana yang bisa kita dapatkan dari jasa itu untuk dijadikan sebagai operasional nanti di startup kita. Itu sih yang masih saya bingungkan. Kalau bentukan produknya itu produk jasa. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah collabs.
atau apa? Oh ya, kolaps itu kayak apa ya? Itu menurut saya kalau apakah dengan kita baru bangun itu bisa mengajak beberapa instansi untuk kolaps, atau perlu bangun lebih besar dulu baru bisa berani untuk kolaps kepada beberapa instansi gitu. Itu yang kedua. Yang storytelling, saya masih bingung tentang storytelling, bagaimana dia memberikan dampak dan bagaimana dia bisa menarik orang lain gitu. Itu sih 3 hal yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Silakan Kak Alma. Ini nih dari Kak, tadi dari Mas Iki, Kak. Mas Iki. Oh, Iki Ya. Kakun. Oke. Halo Mas Iki. Aku boleh tahu nggak startupnya tadi kan jasa, namanya apa? Boleh tahu? Namanya Bidik Academy, Mbak. Bidik Academy. Itu Bidik Academy itu apa? Boleh cerita sedikit? Itu tujuannya nanti terakhir bakal buat aplikasi yang sifatnya untuk menampung semua aktivitas-aktivitas mahasiswa, kayak ada event, teman-teman mahasiswa bisa langsung bayar versi di aplikasinya, bisa pakai QR code juga untuk masuk ke setiap event mahasiswanya, dan ada daringnya juga, ada pokoknya intinya lebih ke aktivitas-aktivitas mahasiswa bisa dipermudah di sana. Seperti itu sih, dan sekaligus untuk tujuannya mempersiapkan anak-anak muda mahasiswa untuk bisa bersaing di industri 4.0, tidak hanya dalam hal akademik tapi juga bisa dalam hal skill juga. Seperti itu sih yang ingin saya buat di sana. Wah, keren banget ya. Oke, tadi pertanyaannya adalah kalau kolaborasi ya? Iya, ada jasa, kolaborasi, sama storytelling. Oke, aku tadi dengarnya kolaborasi aja. Oke, kalau kolaborasi, Iki tidak harus besar dulu. Tapi dari kolaborasi, nanti Iki bisa membesar. Kalau sekarang followernya ada banyak? Bentar lagi 1.600 sih, baru dikit sih. Oh, oke. Kalau engagement dengan audiensnya Iki bagaimana? Kami terus-terusan untuk mengajak audiens untuk coba komen dan juga coba DM kami, dan hampir setiap hari ada komen, ada yang DM, ada yang ngechat pribadi juga untuk menanyakan beberapa hal yang sifatnya bisa membuat kami ada feedback dua arah dengan para audiensnya sih di sana. Oke, kalau untuk saat ini apa namanya Iki problem solve-nya yang Iki berikan apa untuk yang DM, audiens? Yang problem solving-nya itu, Kak, pertama saya kan juga organisatoris, dan kebanyakan teman-teman di kampus juga mereka agak kesusahan dalam mendata event-event yang masuk jadi peserta. Banyak kesusahan di stand-stand, mereka harus buka dulu stand, baru nunggu lama, baru ada yang datang daftarkan diri ikut event, baru itu saya rasa ada masalah. Makanya saya buat aplikasi nantinya yang bisa membuat teman-teman nggak perlu harus ke stand-nya, bisa booking versi aplikasi, bayar pakai Indomaret atau Alfamart, supaya mereka bisa menjadi bagian dari eventnya gitu. Itu sih yang mau saya atasi. Oh, oke. Berarti sudah tahu marketnya siapa ya, anak kuliahan, pain yang mau diselesaikan juga sudah ketahuan. Nah, aku paling bisa komentar di bagian kolaborasi aja. Kalau kolaborasi, Iki tidak harus tunggu sampai besar, malah kolaborasi bikin membesar. Kalau misalnya Iki tadi bilang kalau tunggu besar dulu baru bisa kerjasama dengan institusi, kayaknya nggak harus institusi sih. Kalau misalnya Iki ada perkumpulan, komunitas, atau bisa cross community dengan universitas yang lain, itu malah bikin besar lagi. Jadi nggak harus tunggu besar Iki. Karena kan kita we have to start somewhere kan. Kita harus start saat ini gitu. Mungkin Kak Temi yang lainnya, aku tadi agak keskip bagian jasa mas storytelling. Oke. Coba dari Kak Temi nih, gimana pendapatnya nih? Terima kasih Mbak Siti ya. Jadi kalau dari aku sih yang mengenai jasa, tadi pertanyaan yang aku tangkap dari mana ya yang dijadiin operasional, maksudnya revenue-nya gitu ya, pendapatannya gitu ya. Ya Mas Iki ya.
Atau, nah ini aku kurang paham yang pertanyaan jasa dari mana yang dijadikan operasional tadi. Kalau misalnya itu menyangkut cost, ya apapun yang membuat startup-nya Mas Siki itu jalan, misalkan itu menggunakan platformnya harus bayar hosting, harus bayar domain, harus develop platform, terus ada hal-hal marketing yang dilakukan, ya itu akan menjadi cost. Kemudian untuk kolaborasi aku setuju banget sama Kak Alma bilang. Jadi kalau misalnya tunggu besar, it will be takes time ya, lebih lama ya Kak Alma ya. Iya. Kalau kita banyak kolaborasi aja dulu dengan yang satu level lebih di atas startupnya Mas Iki gitu. Jadi Mas coba lihat startup yang linear juga, maksudnya yang berhubungan dengan startup Mas supaya bisa saling bertukar customer tentunya, kemudian bisa menunjang kegiatan-kegiatan. Nah, dari situ kan bertambah, dari sisi traction atau dari sisi customer yang datang itu kan bertambah. Nanti bisa tuh dinaikin terus levelnya dengan kerjasama dengan siapapun itu, bisa korporasi, bisa juga apa namanya pemerintah mungkin atau lembaga lain seperti itu. Nah, storytelling, cerita apa yang membuat dampaknya lebih. Nah, sebenarnya setiap cerita itu nggak ada paten mana yang lebih bagus gitu, karena kan cerita itu memang keluar dari problem yang mau diselesaikan. Nah, saya cuma bisa share, saya cuma bisa share satu hal untuk storytelling. Buatlah satu kalimat yang kalau Mas sampaikan dalam 1 menit, customer Mas itu paham. Jadi kalau Mas ditanya startup lo tentang apa, jawabannya butuh 5 menit lebih. Nah itu kira-kira pertama udah 5 menit paham nggak tuh customer ya. Kedua udah gitu customernya masih nanya, jadi lu ngapain gitu. Nah itu mungkin storytellingnya bisa nilai dari situ. Ketika Mas coba validasi ya, bikin satu statement, ngomong sama temen yang nggak tahu Mas lagi kerjain apa, terus dia ngerti nggak? Nah kalau dia ngerti ya itu validasi juga gitu. Kalau dari aku sih seperti itu ya Mas Iki. Nah, wah banyak ya kayak pemaparan dari para pemateri kita malam ini. Gimana nih Mas Iki tanggapannya tentang jawaban dari pemateri kita tadi? Oke, terima kasih. Cuman yang itu saja sih masih agak susah kalau yang kolaps, karena kebanyakan mereka maunya diberikan lebih lagi yang kolapsnya. Maksudnya kami yang baru kecil lalu coba kolaps sama yang besar, kebanyakan mereka maunya diberikan dampak besar lagi gitu. Jadi agak susah kita kolaps sama orang-orang besar gitu, makanya kami agak kesusahan sih. Oke, buat aku kalau gitu cerita tentang pengalaman pribadi aja deh. Ya, mengenai collab supaya mungkin bisa keinspirasi gitu ya. Iya, coba deh Kak. Biar siapa tahu audiens bisa terinspirasi gitu. Iya. Jadi waktu satu kali di tahun lalu, jadi aku tuh terlibat membantu suatu program di mana Kak Alma juga terlibat gitu, namanya Startup Weekend Indonesia. Nah, kemudian dari Startup Weekend Indonesia kita bantuin satu event, itu eventnya adalah event yang seperti singkatnya itu kursusnya startup dalam waktu 3 hari. Jadi dari nemuin ide sampai jadi prototypingnya, itu ada jurinya juga. Nah, itu adalah sekolah pribadi aku nih. Sekolah pribadi artinya aku bisa belajar di situ seperti apa kegiatan itu. Kemudian yang kedua, aku bisa dapat koneksi. Ya, ketiga, aku bisa tahu bagaimana menjalankan satu bisnis di bidang event organizer. Kemudian lepas dari itu, aku membuatlah satu event sendiri. Nah, aku bikin satu event sendiri, kemudian aku juga melibatkan banyak orang yang tadi aku bilang, kalau kita banyak-banyak kolaborasi, baik dengan satu level ataupun level di atasnya beberapa tahap, terus kita buat business plan-nya, kita buat dampak dari eventnya itu apa, kemudian cari network yang berhubungan di sana ya. Network itu nggak kayak Sun Gokong ya teman-teman, datang dari langit begitu aja jadi terus kita bisa pakai, tapi network itu dibangun. Jadi aku dari beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2015 kerjaanku datang ke event itu event sampah, event yang tiba-tiba aku di dalam ruangan nih, event apaan ya,
nggak ada guna, terus sudah keluar pergi. Nah, teman-teman beruntung di zaman sekarang event tuh online. Jadi kalau merasa nggak berfaedah, teman-teman bisa itu muntaber, mundur tanpa berita gitu, tahu-tahu left gitu kan. Nah, tapi coba punya satu pandangan bahwa ketika teman tergabung dalam suatu grup ataupun suatu event di mana itu teman-teman melihat sebagai kolam yang teman-teman bisa lihat ekosistem di situ dan ambil yang bermanfaat, baik networknya, orang kenalannya. Jadi lupakanlah hal-hal yang utama di dalam event itu. Contoh, lupakanlah materinya ya. Wah, saya harus kenal nih sama pembicaranya karena pembicara ini dia adalah pimpinan suatu corporate atau apa tuh. Itu yang saya kejar waktu dulu sehingga membuat saya tertempa dan punya pengalaman yang singkat kata ya, saya akhirnya mendapatkan satu pendanaan dari korporat besar untuk menjalankan event saya sendiri yang saya buat bersama dengan teman-teman gitu. Jadi kalau saya bilang mungkin nggak sih kita yang baru mulai itu bisa dapetin dampak yang lebih besar, yaitu harus dampak yang lebih besar itu harus karena teman-teman melibatkan orang banyak. Itu kayak teman-teman ciptain satu kolam, di situ teman-teman ajakin para binatang lain, ada kijang, ada gajah. Nah, siapapun yang mau ngerusak kolam itu pasti akan dibelain sama makhluk-makhluk yang berkepentingan di situ. Artinya semua orang punya kepentingan mendapat benefit di situ, baik materi ataupun bukan materi ya. Jadi semakin banyak orang yang berharap benefit di situ akan semakin tumbuh besar apapun yang Mas lakukan. Jadi itu mungkin aja dilakukan karena banyak juga enterprise yang baru dimulai itu melakukan hal yang seperti itu. Makanya bisa kita sebut-sebut itu partnership. Partner itu nggak harus kerjasama yang seperti apa. Kadang-kadang kita misalnya sama brand besar, kerjasamanya asal ada logonya dia aja di event gue gitu. Nah, apa sih yang dia mau dari event? Oh, Bapak mau apa? Oh, saya mau ada lambang saya begini, saya mau ada traction saya. Terus itu dipikirin, itu sesuai nggak sama eventnya atau sama jasa yang Mas sediakan. Kalau itu sesuai, ya lakukan. Kalau nggak sesuai, bagaimana bisa di-adjust supaya tetap dapat brandnya. Jadi bukan, oh ya itu bukan ranah gue, ya dibikin-bikin ada aja. Artinya peluang itu nggak datang dua kali kan, gitu. Jadi kalau teman-teman merasa saya dulu itu orang yang yes man, saya bukan man ya, yes woman. Saya iyain apa aja, saya orangnya opportunities. Saya iyain apa aja selama itu positif dan saya bisa lakukan. Kalau saya nggak bisa lakukan, saya nggak bisa melakukan itu sendiri, saya cari orang yang bisa lakukan. Saya mau make it happen. Waktu itu saya belum ada fokus. Nah, ketika saya sudah punya pengalaman yang banyak, network saya sudah cukup, saya sudah punya kolam sendiri buat saya, hidup saya pribadi, itu dijadikan aset buat saya untuk saya melakukan di umur saya sekarang, kayak gitu. Nah, itulah yang saya bagi sama Mas Iki dari pengalaman. Oke, ya, wah bagus ya pengalamannya. Nah, gimana nih Mas Iki? Iya, itu setuju banget. Keren. Jadi pengalaman untuk saya. Saya merasakan ada Mas Iki mungkin gimana? Keputus ya? Dari cerita-ceritanya saya dapat bayangan-bayangan gitu, kayak mimpi-mimpi ya gitu. Wah, mimpinya menjadi nyata ya. Mimpi menjadi nyata. Nah, mumpung kita ngomongin mimpi nih Mas Iki sama teman-teman yang lain juga, saya mau jelasin sedikit menjadi nyata. Menjadi nyata ini adalah program inkubator online. Nah, mungkin boleh dibantu nggak timeline-nya. Nah, kita sedang melakukan roadshow ke 10 kota melalui kampus-kampus, salah satunya seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, program menjadi nyata ini apa sih? Kita tuh punya punya passion untuk bantuin para startup yang masih berkendala dan masih punya banyak hal-hal hambatan gitu. Nah, ini ada program ini ada nilai hibahnya senilai 100 juta untuk 5 orang yang terpilih, 5 startup maksud saya, 5 startup yang terpilih. Nah, ini teman-teman bisa lihat timeline-nya yang sudah berjalan. Nah, pendaftaran akan tutup di tanggal 31 Juli tahun 2020.
Ya kalau tahun depan udah kelamaan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang tertarik buat join silakan apply, daftarkan diri teman-teman melalui website resmi mereka. Nah, kemudian ide teman-teman itu akan dikurasi. Kalau terpilih, teman-teman akan diumumkan tanggal 18 Agustus 2020. Kemudian teman-teman akan dimasukkan inkubasi secara online untuk 4 bulan. 2 bulan secara intensif. Itu teman-teman akan didampingi oleh mentor-mentor yang memang berbeda. Nggak satu mentor dia lakukan mentoring untuk semua bidang, tapi satu bidang satu mentor. Nah, di belakang ini ada banget orang-orang hebat. Kalau teman-teman mau stalking, pelajarin, explore menjadi nyata, silakan di webnya itu nanti akan diupdate pembicara-pembicaranya siapa, kampus-kampus yang kita libatkan siapa, dan potensi-potensi di depan ini teman-teman akan ketemu dengan siapa. Itu akan menarik banget dan menjadi kesempatan yang baik buat teman-teman gitu. Nah, kemudian ini ada demo pitching-nya juga di tanggal 31 Oktober. Nah, di situ teman-teman akan diberi kesempatan untuk melihat potensi calon partner teman-teman ataupun investor di situ. Nah, ini sekilas tentang menjadi nyata. Nanti teman-teman juga bisa explore lagi di Instagramnya. Instagramnya juga menjadi nyata. Kemudian websitenya menjadinyata.com ya. Boleh ditulisin nggak admin ke chat? Nah, oke. Nah, seperti itu tentang menjadi nyata. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang menjadi nyata juga boleh ditanyakan. Kalau masih ada yang ingin nanya tentang pembahasan kita, bagaimana kita ke market, ke Kak Alma juga masih bisa gitu. Jadi kita santai aja, ngobrol-ngobrol aja. Ya mungkin saya nih Kak yang mau nanya nih tentang pembahasan kita, pembahasan kita kali ini nih. Menurut kakak berdua nih, Kak Alma sama Kak Temi nih, kan dalam suatu perusahaan itu pasti ada saja kegagalan dalam suatu produknya tuh. Menurut kakak nih menurut kakak nih apa sih penyebab kegagalan suatu produk dalam perusahaan tersebut gitu Kak? Coba silakan Kak Alma mungkin atau Kak Temi duluan. Boleh Kak Alma, silakan Kak Alma. Oke, thank you Kak Siti, Kak Temi. Oke, mostly yang gagal, yang bisnis yang gagal itu mereka tidak mempelajari marketnya secara baik-baik. Mereka tidak tahu siapa target market mereka sebetulnya siapa. Mereka tidak, maksudnya tidak mengadakan analisis dan validasi market. Nah, pada saat mereka produksi dan mereka produksinya besar dan ternyata marketnya tidak ada, nah itu yang problem. Jadinya lah mereka tidak berhasil. Jadi intinya memang yang paling awal yang harus kita lakukan adalah tes market terlebih dahulu. Kita harus cari tahu dulu siapa sih yang akan membeli produk ataupun jasa kita nantinya. Kalau nggak ada yang beli ya gimana? Kan nggak mungkin bisa jalan bisnisnya. Iya benar-benar Kak. Oke, mungkin Kak Temi tambahin Kak Temi. Ya, aku setuju banget sih dalam membentuk satu produk. Jadi kalau kita kita berarti merunut dari pertama nih, menentukan ide bisnis. Sebenarnya ide bisnis itu bisa diambil dari beberapa pilihan. Pertama dari hobi. Ya, kalau misalnya hobinya itu ternyata dibayar orang menjadi bisnis, it's a good thing. Nah, kemudian ada juga idenya itu dari problem, dari masalah. Nah, teman-teman Mbak Siti juga bisa lihat masalah apa nih yang sekitar terjadi. Contoh ya, yang udah besar aja kita contohin, Gojek. Gojek dulu kan mau nyelesain masalah mengenai transportasi, kemudahan orang-orang pakai Gojek, yang tadinya Gojek masalahnya itu nggak transparansi dalam harga. Jadi kalau dia mau 5.000, dia bilang 5.000, dia mau bilang 20.000, jaraknya suka dia gitu, senang-senang dia aja bilang. Nah, kemudian orang nyari Gojek juga kayak mesti ke satu poolnya dulu, udah gitu baru tahu itu kita Gojek. Kita kan juga nggak mau ya sembarangan berhentiin orang, tahu-tahu bukan Gojek kan nggak enak juga. Itu masalah-masalah dulu ya.
Nah, diselesaikan Mas, sesimpel Gojek itu sebenarnya berangkat dari hal yang dasar customer service-nya Gojek. Nyambungin dia cari-cariin Gojek yang lagi off, yang maksudnya lagi free, kemudian dia bilang sama orang-orang rekan-rekan